Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Fikri Syamsi dan di samping saya ada teman saya yang bernama Dede Nurdiansyah. Kami dari kelompok 10 gitu, dari pengantar statistik. Insyaallah akan menerangkan tentang pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Baiklah, selamat menyaksikan. Pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Secara skematis, pengujian hipotesis deskriptif dapat digambarkan seperti gambar yang akan kita tampilkan. Terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Teknik statistik mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Lihat pedoman dalam memilih teknik statistik atau tabel tersebut. Pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Bila HO diterima berarti dapat digeneralisasikan. Dalam pengujian ini, variabel penelitian bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Secara skematis, pengujian hipotesis deskriptif dapat digambarkan secara gambar yang ada dalam video tersebut. Terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Teknik statistik mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Ditunjukkan hubungan antara jenis data dengan statistik yang digunakan, yaitu statistik parametris dan non-parametris. Digunakan statistik parametris bila data yang akan dianalisis berbentuk interval atau ratio. Sedangkan bila datanya berbentuk normal atau ordinal, maka dapat digunakan statistik non-parametris. Statistik parametris bekerja dengan asumsi bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Sedangkan untuk statistik non-parametris, distribusi data yang akan dianalisis adalah bebas. Baik statistik parametris maupun non-parametris selalu berasumsi bahwa sampel yang digunakan sebagai sumber data dapat diambil secara random. Pada bagian awal, buku ini terlebih dahulu dikemukakan statistik parametris karena teknik ini lebih banyak digunakan dalam praktek. Statistik parametris. Statistik parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio adalah T1 sampel. Sebenarnya terdapat dua rumus yang dapat digunakan untuk pengujian, yaitu rumus T dan Z. Rumus Z digunakan bila simpangan baku populasi diketahui, dan rumus T bila simpangan baku populasi tidak diketahui. Simpangan baku sampel dapat dihitung berdasarkan data yang telah terkumpul. Cara menghitung simpangan baku sampel telah diberikan di bagian terdahulu. Karena pada dasarnya simpangan baku setiap populasi ini jarang diketahui.
Maka rumus Z jarang digunakan. Oleh karena itu, maka dalam penjelasan sekarang hanya dikemukakan tes satu saja gitu. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu dengan uji dua pihak atau two-tail test dan uji satu pihak yaitu one-tail test. Uji satu pihak ada dua macam, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Jenis uji mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Nah, rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel yang datanya interval atau rasio adalah seperti yang tertera dalam rumus di depan ini. Ada T kecil sama dengan rata-rata tulis dulu aja. Tinggal itu kelihatan tuh tulisannya di zoom. Rumusnya adalah nilai T yang dihitung selanjutnya atau T hitung sama dengan rata-rata XI kurangi nilai yang dihipotesiskan per simpangan baku dibagi per jumlah anggota sampel. Inilah rumus untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif. 1. Menghitung rata-rata data. Kedua, menghitung simpangan baku. Ketiga, menghitung harga hitung. 4. Melihat harga tabel. Dan yang kelima, menggambar kurve. 6. Meletakkan kedudukan T hingga dan T tabel dalam kurve yang telah dibuat. 7. Membuat keputusan pengujian hipotesis. Uji dua pihak atau two-tail test. Two-tail test digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Tuh. Bila ditulis rumus hipotesis 0 dibagi daya tahan berdiri pelayanan toko tiap hari sama dengan 8 jam. Hipotesis alternatif dibagi daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari tidak sama dengan 8 jam. Bila ditulis lebih ringkas, hipotesis 0 dibagi rata-rata sama dengan 8 jam. Hipotesis alternatif dibagi rata-rata tidak sama dengan 8 jam. Dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak ini berlaku ketentuan bahwa bila harga T hitung berada pada daerah penerimaan hipotesis 0 atau terletak di antara harga tabel, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Dengan demikian, bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan dari harga tabel, maka hipotesis 0 diterima. Harga T hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat positif atau negatifnya. Contoh uji dua pihak
Contoh uji dua pihak insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya. Contoh uji dua pihak. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga pelayanan toko di Jakarta adalah 4 jam atau hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap pelayanan toko yang diminta keterangan masing-masing memberikan data sebagai berikut. Untuk penelitian yang sesungguhnya tentu sampelnya tidak hanya 31 orang. Berdasarkan pertanyaan tersebut di atas, maka N sama dengan 31, nilai yang dihipotesiskan sama dengan 4 jam atau hari. Harga X dan S dihitung. Harga X dihitung dengan rumus seperti pada gambar berikut. Rata-rata XI yaitu 3 tambah 2 ditambah 3 tambah 3 ditambah 3 per 33 sama dengan 144 per 33. Nilai dari rata-rata XI yaitu 4,645. Harga S simpangan baku sampel dihitung dengan rumus menghitung simpangan baku sampel. S ditemukan sama dengan 1,81. Jadi rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga berdasarkan sampel 31 responden adalah 4,645 jam atau hari. Selanjutnya rata-rata sampel tersebut akan diuji apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak dengan yang dihipotesiskan, di mana dalam hipotesis daya tahan berdiri adalah 4 jam tiap hari. Untuk pengujian hipotesis yang tadi disebutkan contohnya oleh Bang Deden, itu menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya itu adalah T, nilai T yang dihitung, T hitung ini tuh. Terus sama dengan rata-rata XI dikurangi nilai yang dihipotesiskan. Terus per simpangan baku S. Per lagi jumlah anggota sampel. Kita masukin T pada bawah sedikit biar kelihatan bagus. Di sini nih tulisnya. Oke. T sama dengan nilai rata-ratanya adalah tadi 4,645. Nah, dikurangi nilai yang dihipotesiskannya adalah 4 jam ya. Nah, dibagi per simpangan bakunya 1,81. Nah, dibagi per gitu ya. Nilai jumlah anggota sampelnya akar 31 sama dengan semuanya itu adalah 1,98. Nah, ini hasilnya. Untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga T hitung tersebut dibandingkan dengan T tabel. Untuk melihat harga T tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan yang besarnya adalah apa tadi teh?
Bisa dipotong banyak. Bisa dipotong ya? Bisa. Bisa. Yang besarnya adalah jumlah anggota sampel dikurangi 1, yaitu jumlah anggota sampelnya 31 dikurangi 1 berapa? Ya 30. Benar nggak? Oh benar. Nah, bila taraf kesalahan ditetapkan 5%, sedangkan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak, maka harga T tabel adalah 2,042. Untuk mempermudah di mana kedudukan T hitung dan T tabel, maka perlu dibuat gambar sebagai berikut. Ini bisa dilihat di depan oleh Bang Deden di gambar. Kepudu. Digambarin tuh. Udah. Ih, maksudnya Coba apa? digantung kan. Oh. Dalam gambar terlihat bahwa ternyata harga T hitung berada pada daerah penerimaan hipotesis 0 karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari diterima. Jadi, kalau hipotesis 0 diterima, berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri 4 jam itu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fikri Dan saya Deden Nurdiansyah. pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.